Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal PAS atau UAS pada mata pelajaran matematika kelas 6 di semester 2. Tapi sebelum kita lanjut untuk ke pembahasan soalnya, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah klik tombol subscribe, saya doakan bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Hasil dari 150 negatif 50 negatif 100 adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita perlu memperhatikan tanda ini ya teman-teman. Jadi di sini ada 150 negatif 50 negatif 100. Diperhatikan tandanya di sini ada negatif bertemu dengan negatif. Ingat ya, kalau negatif dan negatif berarti jadi positif. Sehingga 150 ditambah, ini jadi positif ya, 50 negatif 100. Kalau sudah seperti ini, mudah ya, tinggal kita jumlahkan. Sehingga hasilnya berapa? 150 ditambah 50 itu 200 ya, kemudian dikurangi 100. Jadi 200 dikurang 100, hasilnya 100. Jawabannya yang B. Masih mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Hasil dari negatif 360 dibagi 20 dikali negatif 3 adalah. Nah, ingat kalau ada soal seperti ini pokoknya benar-benar diperhatikan tandanya ya teman-teman. Nah, sekarang di sini ada pembagian. Ingat ya. Kemudian di sini ada perkalian. Perlu diingat kalau seperti ini kita bisa mendahulukan yang pembagian dulu ya. Jadi negatif 360 dibagi 20 untuk mempermudah. Dalam membaginya kita bisa mencoret nolnya ya. Karena di sini punya 0, di sini punya 0. Jadi tinggal kita coret aja. Jadi tinggal negatif 36 dibagi 20. Hasilnya berapa? Negatif 18. Kok negatif 18? Perhatikan tandanya. Di sini negatif, di sini positif. Ingat kalau negatif bertemu positif maka jadinya negatif. Sehingga negatif 18 dikali negatif 3. Nah, kalau seperti ini tinggal kita susun ke bawah ya. Jadi 18 dikali 3. 8 kali 3 hasilnya berapa? 24 ya. Simpan 2, di sini ditulis 4, terus simpan 2. Kemudian 3 dikali 1 hasilnya 3, ditambah simpanannya tadi. Simpanannya 2, jadi 3 ditambah 2 hasilnya 5. Sehingga negatif 18 dikali negatif 3 hasilnya 54. Kok positif? Nah, perhatikan di sini ya. Di sini negatif, di sini negatif. Ingat kalau negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, hasil dari negatif 49 negatif 87 ditambah negatif 25 adalah berapa? Perhatikan tandanya ya teman-teman. Di sini ada negatif bertemu dengan negatif. Ingat kalau negatif dikali negatif jadi positif. Sehingga negatif 49 ditambah ya jadi positif ya ini. 87, kemudian di sini ada positif bertemu dengan negatif. Kalau positif dan negatif jadi negatif ya. Jadi di sini tandanya negatif 25. Kemudian tinggal kita hitung. Jadi negatif 49 ditambah 87. Hasilnya 38 ya. Kemudian dikurangi dengan 25. Jadi 38 dikurangi 25 hasilnya 13. Jawabannya yang D. Selanjutnya, hasil dari 3 ditambah 2 per 3 dikali 3 per 8 dibagi 2 1 per 4 adalah berapa? Nah, di sini kan ada pecahan biasa ya, kemudian ada pecahan campuran. Maka kita samakan dulu ya, kita buat ke pecahan biasa nih, yang warna oranye nih. Oke, gimana caranya? Ingat ya, di sini kan ada 2 1 per 4. Jadi kita rubah ke pecahan biasa. Caranya 4 dikali 2, kemudian ditambah dengan 1. 4 kali 2 berapa? 8 ditambah 1. 9 ya, jadi 9 per 4. Nah, setelah seperti ini, kita perhatikan tandanya. Di sini ada perkalian, di sini ada pembagian. Kalau pembagian berarti
berubah tanda menjadi perkalian dan dibalik ya nanti. Oke, sekarang kita kerjakan dulu perkaliannya ya. 2/3 dikali 3/8. Ingat kalau perkalian berarti tinggal penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Jadi 2 dikali 3 hasilnya 6, kemudian 3 dikalikan 8 hasilnya 24. Kemudian dikali, ingat ya kalau pembagian berarti berubah tanda menjadi perkalian. Kemudian dibalik ya, jadi 4/9. Setelah seperti ini tinggal kita hitung lagi perkaliannya dulu ya. Jadi 3 ditambah 6 dikali 4 hasilnya 24, kemudian 24 dikali 9 hasilnya 216. Kalau sudah ketemu seperti ini, kita samakan penyebutnya ya. Di sini 3, berarti kan sama dengan 3/1 ya. Kita samakan penyebutnya menjadi 216. Jadi 216 dibagi 1 ya, hasilnya 216, kemudian dikalikan dengan 3, hasilnya 648. Kemudian 216 dibagi 216, hasilnya 1 dikalikan 24. Jadi 1 dikali 24 hasilnya 24. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan 648 ditambah 24, hasilnya 672/216. Nah, belum ada ya jawabannya di sini. Berarti kita diminta untuk menyederhanakan. Ditulis lagi ya di sini supaya mudah untuk menghitungnya. Jadi 672/216 sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi 672 dibagi 2 hasilnya 336, kemudian 216 dibagi 2 hasilnya 108. Kita cek jawabannya di pilihan gandanya. Masih belum ketemu, berarti kita perlu sederhanakan lagi. Jadi sama-sama dibagi 2 ya. Jadi 336 dibagi 2 hasilnya 168, kemudian 108 dibagi 2 hasilnya 54. Kita cek lagi di sini, belum ketemu ya jawabannya, berarti kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2 lagi. Jadi 168 dibagi 2 hasilnya 84, kemudian 54 dibagi 2 hasilnya 27. Sudah ada belum? Belum ya? Kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 3. Jadi 84 dibagi 3 hasilnya 28, kemudian 27 dibagi 3 hasilnya 9. Ada ya jawabannya di sini? Jawabannya yang D. Selanjutnya soal nomor 5. Hasil dari 1 3/4 ditambah 18% dikurangi 1 adalah. Nah, sekarang kita bahas untuk di sini soalnya 1 3/4 ditambah 18% dikurang 1. Jadi di sini ada pecahan campuran, ada dalam bentuk persen. Jadi kita rubah ke pecahan biasa ya. Jadi di sini 1 3/4 kita rubah menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Jadi 4 dikali 1, kemudian ditambah 3. 4 dikali 1 hasilnya 4, kemudian ditambah 3 hasilnya 7. Jadi di sini 7/4. Kemudian di sini 18%, berarti 18/100. Nah, setelah dapat seperti ini, maka kita tinggal hitung. Nah, ini sama dengan 1/1 ya. Supaya mempermudah kita dalam menghitung, jadi dibuat seperti ini. Sekarang kita samakan penyebutnya ya. Jadi KPK-nya dari 4, 100, dan 1 itu adalah 100. Oke, jadi penyebutnya adalah 100. Kalau sudah seperti ini, berarti gimana caranya? 100 dibagi 4, kemudian dikalikan dengan 7 ya. Kemudian hasilnya 175, kemudian 100 dibagi 100 hasilnya 1 dikalikan dengan 18, hasilnya 18, kemudian 100 dikalikan, 100 dibagi dengan 1 hasilnya 100, kemudian dikalikan dengan 1, hasilnya 100. Nah, jadi setelah seperti ini tinggal kita operasikan, jadi 175 ditambah 18 dikurangi 100, hasilnya 93/100. Nah, kita lihat di sini. Tidak ada ya jawabannya di pilihan gandanya. Jawabannya dalam bentuk desimal. Maka 93/100 ini kita rubah menjadi desimal. Caranya gimana? Menggunakan porogapit. Oke, jadi seperti ini ya, 93/100 kita buat porogapit.
karena 93 ini tidak bisa dibagi 100, maka di sini kita tambah dengan 0. Nah, kalau di sini ditambah 0, maka di sini perlu ditambah dengan 0, ingat ya, seperti ini cara penyelesaiannya. Nah, maka 930 dibagi dengan 100, hasilnya 9 ya. Kemudian 9 dikalikan 100, hasilnya 900. Kita tulis di sini. Kemudian kita kurangkan. Jadi 0 dikurang 0, 0, kemudian 3 dikurang 0, 3 ya, kemudian 9 dikurang 9, hasilnya 0. Tidak perlu ditulis ya. Sekarang kita bagi lagi, 30 dibagi 100, nggak bisa ya. Maka kita tambah 0 di sini, ya. Sekarang 300 dibagi 100, hasilnya 3. Kemudian 3 dikalikan 100, hasilnya 300. Sekarang tinggal kita kurangkan lagi. Jadi 0 dikurang 0, hasilnya 0. 0 dikurang 0, hasilnya 0. Kemudian 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Nah, kalau sudah 0 semua seperti ini, berarti ketemulah hasilnya. Berapa? 0,93. Jawabannya yang D. Selanjutnya, anak Bu Dina membuat kue bolu. Satu kue bolu membutuhkan tepung terigu 1/4 kg. Jika Bu Dina membeli 3 kg tepung terigu, maka kue bolu yang dapat dibuat oleh Bu Dina sebanyak berapa kue? Perhatikan ya teman-teman. Jadi di sini satu bolu membutuhkan 1/4 kg ya. Satu bolu membutuhkan tepung terigu sebanyak 1/4 kg. Yang ditanya apa? Jika terdapat 3 kg tepung terigu, maka berapa kue bolu yang dapat dibuat oleh Ibu Dina? Nah, sekarang kita jawab ya. Jadi 3 kg tepung terigu ya, tadi Ibu Dina punya 3 kg tepung terigu, sedangkan satu bolu itu membutuhkan 1/4 kg. Jadi 3 kg dibagi dengan 1/4. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, karena di sini operasinya pembagian, maka perlu diingat kalau pembagian berarti berubah menjadi perkalian dan pecahannya dibalik ya. Jadi 3 dikali 4/1. Kalau sudah seperti ini tinggal kita operasikan. Jadi 3 dikali 4 hasilnya 12. Kemudian per 1 ya, tidak perlu ditulis. Jadi jawabannya adalah jika Ibu Dina mempunyai 3 kg tepung terigu, maka Ibu Dina bisa membuat 12 kue bolu. Jawabannya yang A. Selanjutnya, hasil dari 3/8 dibagi 0,4 dikali 12 adalah berapa? Perhatikan tandanya ya teman-teman. Jadi di sini ada 3/8 dibagi 0,4. Nah, ini desimal nih. Kemudian dikalikan dengan 12. Nah, desimal ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Karena di belakang koma ada 1, yaitu 4 saja ya, maka per 10. Kalau di belakang koma ada 2, berarti per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka, berarti per 1000. Ya, karena di sini 0,4, di belakang koma ada 1 angka, maka 4/10. Sekarang kalau seperti ini tinggal kita operasikan. Nah, perhatikan di sini ada operasi pembagian. Maka kalau pembagian, tandanya berubah jadi tanda dikali, kemudian pecahannya dibalik. Jadi 10/4 ya. Jadi kita punya 3/8 dikali 10/4 dikali 12/1. Nah, karena di sini perkalian, maka kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Langsung saja ya kita kalikan. Jadi 3 dikali 10 dikali 12 per 8 dikali 4 dikali 1. Ya, oke, kita kalikan satu-satu ya. Jadi 3 dikali 10 hasilnya 30, kemudian 8 dikali 4 hasilnya 32 dikalikan dengan 12/1. Jadi 30 dikali 12 hasilnya 360, kemudian 32 dikali 1 hasilnya 32. Nah, karena pada pilihan gandanya ini merupakan pecahan campuran, jadi 360/32 ini kita rubah menjadi pecahan campuran. Gimana caranya? Sama seperti tadi ya, bisa menggunakan porogapet. Jadi 360 dibagi 32. 36 dibagi 32 berapa? Sisa nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi hasilnya 1. Kemudian 1 dikalikan 32, hasilnya 32 ya, kita tulis di sini, kemudian kita kurangkan. Jadi 6 dikurang 2, hasilnya 4.
Kemudian 3 dikurang 3 hasilnya 0 ya, tidak perlu ditulis di sini. Kemudian 4 dibagi 32, nggak bisa ya teman-teman. Jadi 0-nya ini turun ke bawah. Jadi 40 dikurangi 32. Hasilnya 1 ya. Jadi 1 dikalikan 32, hasilnya 32, kita tulis di sini. Kemudian kita kurangkan lagi. 0 dikurang 2, nggak bisa ya, jadi pinjem sebelahnya. Jadi 10 dikurang 2, hasilnya 8. Kemudian 4 tadi sudah dipinjam ya, sebelahnya 1, jadi tinggal 3. 3 dikurang 3, hasilnya 0. Tidak perlu ditulis di sini. Kemudian 8 dibagi 32. Nggak bisa ya teman-teman. Nah, jadi hasilnya berapa? Hasilnya 11. Di sini ya, tulis sini 11. Sisanya 8. 8 per 32. Nah, kemudian 8 per 32 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 8. Jadi 8 dibagi 8 hasilnya 1, kemudian 32 dibagi 8 hasilnya 4. Sehingga jawabannya 11 1 per 4. Jawabannya yang A. Selanjutnya, sebuah tutup gelas berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari 7 cm. Luas tutup gelas tersebut adalah berapa? Nah, perhatikan di sini tutup gelas berbentuk lingkaran. Yang ditanya adalah luasnya. Jadi, kita membutuhkan rumus luas dari lingkaran. Ingat, rumus luas dari lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Tadi diketahui ya, kita di sini pi-nya bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Tapi di sini aku mau menggunakan 22/7. Kemudian r-nya atau jari-jarinya tadi diketahui 7 cm. Jadi di sini kita tulis 7 kuadrat. Kemudian 7 kuadratnya sama dengan 7 kali 7 ya. Nah, ditulis seperti ini untuk memudahkan kita dalam menghitung. Nah, kemudian kita bisa coret nih. Karena sama-sama 7, jadi kita bisa coret 7 di sini dan 7 ini kita coret. Tinggal kita kalikan 22 dikalikan dengan 7. Hasilnya 154 cm kuadrat. Jawabannya yang B. Selanjutnya, hasil dari 1/2 ditambah 4/5. Nah, perhatikan di sini ada dalam kurungnya ya, kemudian dikalikan dengan 6 dibagi dengan 0,2. Ini harus benar-benar diperhatikan tandanya ya teman-teman. Ingat, kalau ada dalam kurung berarti dahulukan dulu pengerjaan yang ada di dalam kurungnya. Jadi di sini ada 1/2 ditambah 4/5 dikali 6. Di sini ada 0,2 ya, desimal. Ingat, di belakang koma ada 1 angka berarti per 10. Kalau di belakang koma ada 2 angka berarti per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka berarti per 1000. Ya, berarti ini jadi 2/10. Sekarang kita hitung ya. Nah, ini yang dalam kurung, yang warna ungu, kita samakan penyebutnya. Jadi 10 ya. 10 dibagi 2 hasilnya 5, kemudian 5 dikalikan 1 hasilnya 5. Kemudian 10 dibagi 5 hasilnya 2, 2 dikalikan 4 hasilnya 8. Jadi 5 ditambah 8 per 10 dikalikan. Nah, ini kita buat 6 per 1 ya, supaya memudahkan kita dalam menghitung. Kemudian di sini ada operasi pembagian. Ingat, kalau pembagian berarti berubah tanda menjadi perkalian dan pecahannya dibalik. Jadi 10/2. Sehingga ini tinggal kita jumlahkan 5 ditambah 8 hasilnya 13. Jadi 13/10 dikali 6/1 dikali 10/2. Nah, sekarang kita di sini mempunyai operasi perkalian ya. Jadi mudah nih, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya lagi. Langsung saja kita kalikan. Jadi 13 dikali 6 dikali 10 hasilnya 780. Kemudian 10 dikali 1 dikali 2 hasilnya 20. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya dengan cara menggunakan porogapit ya. Jadi 780 dibagi 20. Karena di sini ada 0, di sini ada 0, bisa kita coret nih untuk memudahkan kita dalam menghitung. Jadi 7 dibagi 2 hasilnya 3, kemudian 3 dikalikan 2 hasilnya 6. Kita tulis di sini, kemudian kita kurangkan. Jadi 7 dikurang 6 hasilnya 1. Kemudian 1 dibagi 2 nggak bisa ya. Jadi 8-nya ini turun ke bawah. Hasilnya 9. Kemudian 9 dikalikan dengan 2 hasilnya 18. Sekarang tinggal kita kurangkan. Sehingga
Ada nggak di pilihan gandanya? Jawabannya 39. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya hasil dari 200 dikurangi 34 ditambah 321 dikurang negatif 341 ditambah 32. Perhatikan tandanya ya. Jadi di sini ada negatif, di sini ada negatif. Ingat kalau negatif bertemu dengan negatif jadi positif. Jadi 200 dikurang 34 ditambah 321 ditambah 341 ditambah 32. Nah, jadi hasilnya berapa? 860. Mudah ya ini cara menghitungnya. Nanti bisa menggunakan susun ke bawah. Jawabannya yang D. Iqbal mengelilingi sebuah lapangan berbentuk lingkaran dengan ukuran diameter lapangan 49 meter. Jika Iqbal mengelilingi lapangan sebanyak 5 putaran, Iqbal mampu menempuh berapa meter? Nah, perhatikan di sini ya, diketahui diameter lingkaran. Ya, karena lapangannya tadi berbentuk lingkaran ya, maka diameter lapangan atau diameter lingkarannya 49 meter. Yang ditanya apa? Jika Iqbal mengelilingi lapangan sebanyak 5 putaran, maka Iqbal mampu menempuh berapa meter? Kita jawab ya, keliling lingkaran apa rumusnya? Pi D, nyata Pi dikalikan diameter. Nah ingat, Pi ini kita bisa menggunakan 3,14 atau bisa juga menggunakan 22/7. Nah di sini aku menggunakan Pi-nya 22/7. Nah, jadi tadi diameternya diketahui 49 meter. Jadi 22/7 dikali 49. Oke. Nah, jadi di sini 49 bisa nih kita coret sama 7. Jadi 49 dibagi 7. Hasilnya 7. Sehingga 22 dikalikan 7. Hasilnya 154 meter. Nah, nggak ada ya jawabannya di sini. Nah, belum selesai nih. Jadi tadi kan jika Iqbal mengelilingi lapangan sebanyak 5 putaran, maka Iqbal mampu menempuh berapa meter? Nah, jadi 1 kali putaran itu 154 meter. Jadi kalau Iqbal mengelilingi 5 kali putaran atau mengelilingi sebanyak 5 putaran, maka 5 putaran dikalikan dengan keliling lingkarannya 154 meter. Jadi jawabannya 5 dikali 154 sama dengan 770 meter. Jawabannya yang D. Selanjutnya, persegi panjang, luas persegi panjang yang panjang sisinya 2/3 meter dan lebarnya 2 meter adalah berapa? Ingat, persegi panjang, rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Panjangnya diketahui 2/3 meter. Kemudian lebarnya diketahui 2 meter. Nah, di sini ada pecahan campuran. Kita buat dulu ke pecahan biasa ya. Caranya gimana? 3 dikali 2, kemudian ditambahkan 2 ya. Jadi 3 dikali 2 hasilnya 6, kemudian ditambahkan 2, jadi 8. Sehingga di sini 8/3 dikalikan dengan 2. Nah, ingat kalau sudah perkalian seperti ini kita tidak perlu menyamakan penyebutnya ya. Langsung saja kita kalikan. Jadi 8 dikalikan 2 hasilnya 16. Jadi 16/3. Nah, di sini belum ketemu ya jawabannya, maka kita perlu menyederhanakan terlebih dahulu. Gimana caranya? Bisa menggunakan porokapit. Jadi 16 dibagi 3 itu hasilnya 5 ya. Jadi 5 dikali 3 hasilnya 15. Kemudian kita kurangkan 6 dikurang 5 hasilnya 1. 1 dikurang 1 0 ya, tidak perlu kita tulis di sini. Jadi 16/3 itu sama dengan 5. Sisanya berapa? Sisanya 1. Jadi 5 1/3 meter kuadrat. Jawabannya yang A. Selanjutnya, luas lingkaran dengan diameter 10 cm adalah berapa? Ingat, luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat. Ya. Ingat, pi-nya itu bisa menggunakan 22/7 atau bisa menggunakan 3,14. Nah, di sini kita menggunakan pi-nya 3,14. Kemudian dikalikan dengan jari-jari. Nah, tadi kan yang diketahui diameternya nih, diameternya 10 cm. Nah, kalau diameternya 10, berarti jari-jarinya setengah dari diameter. Jadi 10 dibagi 2, hasilnya 5. Jadi, jari-jarinya 5 ya, jadi di sini 5 kuadrat. Sehingga 3,14 dikali 5 kuadratnya sama dengan 5 kali 5 ya. Ditulis seperti ini supaya mudah dalam menghitung.
Kemudian jadi 3,14 dikali 5 dikali 5, hasilnya 25. Sehingga 3,14 dikali 25 adalah berapa? Kita susun ke bawah ya, kita kalikan dengan cara susun ke bawah. Jadi 5 dikali 4, hasilnya 20 ya, tulis 0 nyimpen 2. Kemudian 5 dikalikan 1, hasilnya 5. Kemudian ditambah dengan 2, hasilnya 7. Kemudian 5 dikalikan dengan 3, hasilnya 15. Selanjutnya 4 kali 2 hasilnya 8. Kemudian 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Dan yang terakhir ada 2 dikalikan 3. Hasilnya 6. Kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan. Jadi 0-nya turun, kemudian 7 ditambah 8 berapa? 15 ya. Tulis 5 nyimpen 1. Jadi 5 ditambah 2, 7 ditambah simpanan tadi 1. Jadi 8. Kemudian 6 tambah 1, 7, sehingga hasilnya adalah 7.850 ya. Nah, perhatikan di sini ada dua angka di belakang koma, maka komanya kita letakkan di sini 1, 2. Nah, di sebelah sini ya, maka di sini di belakang koma ada 0, tidak perlu kita tulis ya. Jadi kita coret aja. Sehingga jawabannya 78,5. Jawabannya yang B. Kemudian hasil dari 2, 4/5 ditambah 3, 5/6 adalah berapa? Nah, di sini pecahannya dalam bentuk pecahan campuran ya. Kita buat menjadi pecahan biasa. Caranya sama seperti sebelumnya tadi. Jadi 5 dikali 2 hasilnya 10, kemudian ditambah dengan 4. Jadi 14/5. Kemudian yang ini juga sama. 6 dikalikan 3 hasilnya 18, ditambah dengan 5 hasilnya 23. Sehingga di sini 23/6. Nah, karena ini penjumlahan, maka kita perlu menyamakan penyebutnya. Jadi KPK dari 5 dan 6 itu adalah 30 ya. Jadi 30 dibagi 5 itu 6, kemudian 6 dikalikan dengan 14 hasilnya 84. Kemudian 30 dikalikan dengan 6 hasilnya 5, kemudian 30 dibagi 6 hasilnya 5, kemudian 5 dikalikan 23 hasilnya 115. Jadi 84 ditambah 115 hasilnya 199/30. Nah, di sini di pilihan gandanya belum ketemu jawabannya. Berarti kita perlu sederhanakan dulu. Caranya menggunakan porogapet lagi ya. Jadi 199 dibagi 30. Hasilnya 6 ya. 6 dikalikan 30 berapa? 180. Nah, kemudian kita kurangkan. Nah, jadi kita tulis di sini. 6, sisanya berapa? 19. Jadi 19/30. Sehingga jawabannya 6, 19/30. Jawabannya yang A. Selanjutnya, Risa membeli 2 potong kain sepanjang 4, 1/2 meter dan 1, 3/4 meter. Kemudian 3 meter dari kain tersebut digunakan untuk membuat baju. Berapa meter sisa kain Risa sekarang? Nah, diketahui Risa membeli 2 potong kain sepanjang 4, 1/2 meter dan 1, 3/4 meter. Nah, kemudian 3 meter dari kain tersebut digunakan untuk membuat baju. Yang ditanya sisa kain Risa sekarang. Nah, sekarang kita hitung dulu ya. Tadi kan Risa membeli 2 potong kain sepanjang 4, 1/2 ditambah 1, 3/4. Nah, ini kita hitung dulu teman-teman. Jadi, ini kan pecahan campuran ya. Kita buat ke pecahan biasa dulu. Caranya sama. 4 dikalikan 2 hasilnya 8, kemudian ditambah 1. Jadi 9/2 ditambah 4 dikali 1 hasilnya 4 ditambah 3. Jadi 7/4. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya nih. Nah, jadi penyebutnya 4 ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2 dikalikan dengan 9 hasilnya 18. Kemudian 4 dibagi 4 hasilnya 1 dikalikan dengan 7. Hasilnya 7. Jadi 18 ditambah 7. Hasilnya berapa? 25/4. Nah, sudah kita dapatkan 25/4. Kemudian kan 3 meter dari kain tersebut digunakan untuk membuat baju. Jadi 25/4 ini dikurangi dengan 3 meter tadi. Ini ya. Sehingga, nah ini kita buat 3/1 ya untuk memudahkan kita dalam menghitung. Karena pengurangan ini, kita samakan dulu penyebutnya. Kita buat penyebutnya jadi 4 ya. Jadi 4 dibagi 4 hasilnya 1, kemudian dikalikan dengan 25. 1 dikalikan 25 hasilnya 25. Dikurangi 4 dibagi 1 hasilnya 4, kemudian 4 dikalikan 3 hasilnya 12. Jadi 25 dikurangi 12, hasilnya 13/4.
Karena di pilihan gandanya tidak ada jawabannya, maka kita perlu menyederhanakannya. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan porogapit. Jadi 13 dibagi 4, itu hasilnya 3 ya. Kemudian 3 dikalikan 4, hasilnya 12. Sekarang kita kurangkan. 3 dikurang 2, hasilnya 1. Kemudian 1 dikurang 1, 0 ya. Tidak perlu kita tulis. Nah, sekarang kita lihat 1 dibagi 4. Nggak bisa ya. Sehingga hasilnya berapa? Jadi 3, sisanya 1 ya, kita tulis di sini. Jadi 3, 1/4. Jawabannya yang C. Nah, itu tadi pembahasan soal-soal PAS atau UAS pada mata pelajaran matematika. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung, bisa tulis di kolom komentar. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.